kuliah SPM. Di mata kuliah SPM, seperti yang disampaikan minggu lalu bahwa mulai pertemuan pertama sampai dengan UTS, nanti teman-teman dengan saya, kemudian untuk minggu ke-9 sampai dengan minggu terakhir, terutama ketika teman-teman praktik micro teaching, itu nanti dengan Bu Dewi begitu ya. Kemudian untuk dengan saya pasti nanti teknis perkuliahannya banyak ke diskusi. Teman-teman nanti setiap kelompok akan presentasi, kemudian sesi tanya jawab, baru nanti diakhiri dengan paparan materi atau tambahan materi dari saya. Mungkin itu singkat teman-teman pengantar dari saya. Tentu teman-teman sepertinya seingat saya setiap semester ganjil itu ketemu dengan saya, mulai dari mata kuliah matematika, kemudian perencanaan. Saya lupa perencanaan itu di kelas ini atau di kelas satunya karena waktu itu saya bagi dengan Bu Fitra ya. Jadi teman-teman dalam tanda kutip sudah tahu lah ya karakteristik saya. Tentu teman-teman kalau nilainya pengen A, tentu jangan pasif di kelas. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus ketika sesi diskusi harus bertanya, memberikan pendapat dan seterusnya. Tentunya nanti juga akan dikombin dengan nilai UTS dan UAS teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mengingatkan UTS-nya nanti kita project base dengan modul ajar sebagai projectnya yang akan kita nilai sebagai UTS. Kemudian untuk nilai UAS-nya kita akan ambil ketika teman-teman praktik micro teaching. Oke, mungkin itu teman-teman untuk teknis diskusi sama seperti mata kuliah yang lain. Nanti teman-teman silakan kelompok satu presentasi, kemudian dibuka sesi tanya jawab sebisa mungkin ditampung semua pertanyaan. Jadi setiap mahasiswa sebisa mungkin ada catatan keaktifan di kelas. Kemudian yang berperan sebagai moderator itu dari kelompok berikutnya ya. Jadi kelompok satu presentasi, kelompok kedua ada yang berperan sebagai moderator dan juga notulen. Nah, saya mohon juga untuk notulensinya dicatat yang rapi, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, siapa yang memberikan pendapat dan seterusnya. Nanti diunggah di G Drive yang disiapkan oleh PC kelas. Oke, mungkin itu teman-teman pengantar dari saya. Sekali lagi saya mohon izin untuk live sebentar setelah ini. Nanti mungkin 15 atau 30 menit lagi saya akan join kembali. Jadi mungkin PC ketika diskusinya sudah selesai, mohon saya di info gitu. Terkait dengan presentasi kelompok, tentu saya akan cek ya nanti hasil rekaman yang disiapkan oleh PC gitu atau teman-teman yang lain. Oke, itu teman-teman pengantar dari saya. Silahkan dimulai. Kelompok satu presentasi tentu dimoderatori oleh kelompok yang kedua. Kelompok kedua, siapa yang akan menjadi moderator? Kalau bingung kelompok yang kedua itu kelompok yang presentasi di minggu berikutnya. Siapa langsung unjuk tangan? Nggak perlu tunjuk-tunjukan. Saya, Pak. Oke, Mutia ya. Mutia nanti tolong dipandu diskusinya. Tolong Mutia nanti ditunjuk juga temannya untuk jadi notulen ya. Jadi tolong siapa yang bertanya, menjawab, memberikan pendapat itu dicatat semuanya. Oke, silakan Mutia dipandu diskusinya. Saya mau izin lift sebentar ya teman-teman. Saya mau pindah ruangan. Oke, jadi boleh langsung kelompok satu presentasi aja. Oke, makasih moderator sudah mempersilahkan kelompok kami untuk berpresentasi. Boleh di-record dulu nggak? Udah di record, Man. Oh udah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Maulid Amirullah Adha, SPD MPD, dan Ibu Dwi Nurmasari, SPD MPD. Kami kelompok satu izin memaparkan materi mengenai sejarah perkembangan kegiatan pembelajaran. Boleh di next? Nah, di sini kami beranggotakan 7 anggota kelompok. Yang pertama itu ada Ayu Wulandari, Asmiatun, Faiza Khairunisa,
Vira Ananda Putri, Samara Salsabila, Aurel, dan saya sendiri Firman. Boleh di next. Nah, untuk topik pembahasan kita itu ada 3 sebenarnya, tapi untuk daftar isinya itu ada latar belakang, sejarah perkembangan kegiatan pembelajaran, perbedaan perkembangan kegiatan pendidikan, revolusi mengajar, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk pemaparan materinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan yang lainnya. Oke, di sini sebelumnya ada latar belakang dulu. Untuk latar belakang dari pembahasan materi kita itu, karena sejarah perkembangan pembelajaran telah mengalami perubahan besar, mulai dari metode lisan dan tradisi hingga penggunaan teknologi canggih di era digital. Awalnya, pembelajaran bersifat informal dan terjadi dalam keluarga atau masyarakat, tetapi dengan munculnya sekolah dan universitas pada abad pertengahan, metode pengajaran menjadi lebih terstruktur dan berpusat pada guru. Di era modern, teknologi, terutama internet, telah mengubah pembelajaran menjadi interaktif, fleksibel, dan mudah diakses. Oke, untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan yang orang lain. Oke, yang pertama itu ada sejarah pendidikan. Jadi, pendidikan sejarah ini membantu kita belajar dari pengalaman masa lalu untuk kebijaksanaan saat ini. Sementara sejarah pendidikan ini memberikan wawasan tentang perkembangan sistem pendidikan, memungkinkan kita untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan untuk di masa depan. Keduanya ini penting untuk memahami dan mengembangkan pendidikan secara efektif. Yang selanjutnya itu kita masuk ke masa purba, yaitu yang pertama ada Mesir kuno. Jadi peradaban tinggi ini pernah ada di Mesir kuno. Tanahnya dihuni oleh orang-orang yang cerdas dan menghargai diri mereka sendiri. Jadi sebagai hasil dari pembagian kasta, penduduknya ini terdiri dari beberapa golongan yang berbeda dan masing-masing ini memiliki tugas tertentu untuk dipenuhi. Jadi kasta tertingginya itu adalah pendeta dan juga dia beragama politeisme yang berarti untuk memuja banyak dewa. Dan dewanya yang paling penting itu adalah Dewa Ra atau dewa matahari yang dipuja sebagai sumber segala sesuatu. Yang kedua itu ada Osiris, yaitu hakim yang memutuskan nasib orang mati, dan istrinya Isis juga dipuja. Yang pertama, terus saja kita ada ciri-ciri pokok dari Mesir kuno. Yang pertama itu sumber pengetahuan ini melalui kumpulan dari nyanyian-nyanyian pujaan dewa. Yang kedua itu menyelenggarakan pendidikan adalah kasta pendeta. Dan hanya pendeta dan prajurit yang dapat melakukan pendidikan. Yang ketiga itu tujuan pendidikannya ini adalah susila keagamaan. Jadi itu berarti semua keaktifan manusia ini untuk berbakti kepada dewa. Yang kedua itu ada pelajaran utama dari pendidikan Mesir kuno, yaitu ada membaca, menulis, berhitung, bahasa, ilmu ukur tanah, ilmu alam, ilmu bintang, bersenam, dan musik dengan menggunakan buku hermatis yang dibuat oleh Dewa Thoth. Terus juga yang ketiga ini ada sistem pendidikannya. Jadi pusat pendidikan di Mesir kuno ini memiliki sistem yang sangat baik untuk mendidik calon pendeta, seperti di Thebe, Heliopolis, dan Memphis. Jadi pusat pendidikan ini dikenal sebagai sekolah kuil yang berfungsi sebagai tempat kuliah yang teratur. Nah, seluruh organisasi kuil ini dikenal sebagai kesatuan rumah Seti. Jadi sekolah kuil ini tidak hanya mengajar calon pendeta, tapi juga menawarkan fasilitas untuk membantu mereka belajar. Dan ini termasuk perpustakaan dengan beribu-ribu gulungan papirus, dan juga asrama pendeta dan pelajar. Juga serta sekolah rendah yang terbuka untuk semua anak warga bebas. Saat itu kita masuk ke pendidikan ilmu pada masa Mesir kuno. Yang pertama itu ada pendidikan sains. Jadi pada Mesir kuno ini, pendidikan sains ini mungkin merupakan perkembangan pengetahuan dan ilmu karena para ahli ini hanya mengembangkan ilmu kimia dan sains. Dan pendidikan sains ini juga diajarkan melalui metode tulisan dan catatan dan jurnal para ahli. Yang kedua itu ada pendidikan astronomi. Jadi pada masa Mesir kuno ini, ilmu astronomi ini juga berkembang. Jadi mulai dari menciptakan diagram bintang, konstelasi bintang, rasi bintang, menamai beberapa planet, dan juga menentukan awal kalender, matahari, dan penamaan zodiak. Jadi pada saat itu metode yang mereka gunakan ini untuk menyebarkan pendidikan astronomi masih sangat sederhana. Jadi dengan pengamatan dan peta astronomi. Yang ketiga itu ada pendidikan matematika. Jadi karena ilmu matematika ini sangat penting untuk pengukuran, pembuatan peta, dan juga pengukuran untuk pembangunan-bangunan itu, para ahli matematika ini mencari dan mempelajari angka, ukuran, bidang, dan lain-lain. Setelah itu, ia menemukan cara menghitung dan mengukur benda-benda tersebut.
Jadi membuat rumus untuk pengukuran dan kemudian ditulis pada prasasti atau roll kertas yang dibuat oleh kulit pohon papirus. Nah, ini dilakukan agar semua orang ini mempelajari lebih mudah, memahaminya dan dapat mempelajarinya dengan cepat. Selain itu ada pendidikan hukum. Jadi pendidikan hukum ini pada zaman Mesir kuno ini dibuat oleh parlemen, yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh raja atau langsung oleh raja. Namun hanya bangsawan atau keluarga kerajaan ini yang berpengaruh di kerajaan yang dapat mempelajari penyebaran dan pendidikan hukum tersebut. Namun rakyat tetap mematuhi hukum tersebut karena mereka percaya bahwa peraturan ini dibuat oleh utusan dewa yang pada saat itu adalah Firaun atau pemimpin kerajaan Mesir. Saya itu untuk pendidikan kedokteran atau medis ini eh, juga berkembang karena tenaga medis ini menggunakan metode sederhana saat menangani pasien yang sakit dan membutuhkan obat dan prosedur operasi sebelum kemajuan medis. Jadi karena kemungkinan pasien sembuh ini dari penyakit masih kecil, orang Mesir ini juga mengembangkan ilmu medis mereka untuk meningkatkan kualitas medis dan meningkatkan kemungkinan sembuh pasien. Selanjutnya itu ada Tiongkok kuno. Jadi pada dinasti Han pada 206 sampai 220 Masehi ini itu adalah dinasti kekaisaran besar pertama di Tiongkok yang mengembalikan dan memperkuat ajaran Konfusianisme yang setelah dilarang. Dan juga pendidikan dan etika masyarakat ini didasarkan pada Konfusius yang menganggap pendidikan sebagai alat filsafat yang mengutamakan moralitas. Dan pendidikan ini dianggap sangat penting dan memainkan peran penting dalam kehidupan orang Tiongkok. Nah, yang pertama itu ada ciri-ciri pokok pada pendidikan Tiongkok kuno, yaitu pendidikan tidak terkait dengan agama, tetapi dengan tradisi dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pendeta bukan yang dihormati, tetapi leluhurnya. Terus yang ketiga ini negara dan keluarga adalah penyelenggara pendidikan. Tujuan pendidikan ini adalah untuk membentuk kepala keluarga yang baik, suami yang setia, anak-anak yang patuh, pegawai yang rajin, dan warga negara yang jujur dan rela berbakti. Dan tentara juga yang gagah berani. Yang kedua itu sistem pendidikan Tiongkok itu, yang pertama ada infant school atau SHU, itu untuk anak-anak di bawah 7 tahun yang berasal dari keluarga bangsawan. Mereka dididik tentang hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berhitung, berbicara, dan makan. Yang kedua itu ada lower school atau Xiaoshui, itu untuk anak laki-laki berusia 8 sampai 15 tahun. Dan pendidikan moral ini eh, pendidikan moral, pendidikan intelektual, dan pendidikan fisik ini adalah semua bagian dari kurikulumnya. Yang ketiga itu ada higher school atau tahsweh, itu untuk laki-laki berusia 16 sampai 20 tahun, 24 tahun yang berasal dari keluarga kerajaan atau bangsawan. Dan pendidikan etika, pendidikan fisik itu, pendidikan intelektual itu eh, namanya kurikulumnya. Dan juga di Tiongkok kuno ini, guru dianggap sebagai utusan Tuhan yang sangat dihormati. Guru-guru dianggap sebagai 3 pilar penting dalam kehidupan bersama dengan orang tua dan raja. Yang ketiga itu kondisi pendidikan di Tiongkok kuno. Jadi pendidikan ini telah dikembangkan di Cina selama ribuan tahun dan menjadikannya salah satu negara dengan kebudayaan tertua di dunia. Jadi kebudayaan kuno ini, terutama ajaran Taoisme dari Lao Tse dan Konfusianisme dari Confucius ini, masih sangat mempengaruhi pendidikan di Cina hingga saat ini. Sampai saat ini filosofi kehidupan masyarakat ini masih sangat terpengaruhi oleh Taoisme itu. Dan juga masyarakat Cina ini menganggap Tuhan atau dewa sebagai zat yang mendasari tindakan atau nilai-nilai kehidupan mereka yang menjadi orang yang berhati mulia dan menghormati sesama. Jadi meskipun negara itu dikenal sebagai ateis dan tidak mengajarkan agama di sekolah, mereka tetap berhati mulia. Yang saya itu tokoh pendidikan Tiongkok kuno itu ada Lao Tse. Jadi Lao Tse itu yang Chu adalah pendiri Taoisme dan Lao Tse ini mempopulerkannya. Tao berarti jalan Tuhan atau sabda Tuhan. Dan menurut Lao Tse ini, Tao ada di mana-mana meskipun dia tidak berbentuk, terlihat, atau mendengar. Selain itu ada Arab kuno yang beragama Islam. Jadi pendidikan di negara Arab kuno ini, beragama Islam ini bergantung pada Al-Quran sebagai sumber pengetahuan utama. Dan pendidikan Islam ini berkembang di masyarakat setelah abad-abad keempat dan dengan bantuan raja-raja dan penduduk. Setelah itu sekolah didirikan dan pada abad kelima Islam, institusi pendidikan meningkatkan jenisnya dengan mendirikan sekolah-sekolah partikuler yang disebut kutab.
Yang saya itu ada pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah. Jadi di Gua Hira di Mekah ini pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW ini menerima wahyu pertama yang memintanya untuk membaca dan belajar. Wahyu kedua memintanya untuk memberi peringatan dan memuliakan Tuhan. Jadi rumah Al-Arkam bin Abil Arkam ini adalah tempat Nabi Muhammad untuk mendirikan sekolah Islam pertama. Dan di sana beliau mengajarkan ajaran agama, membaca wahyu, menerima tamu, dan beribadah bersama sahabat-sahabatnya. Al-Quran ini menjadi sumber utama pendidikan agama dan akhlak karena Nabi terus menyebarkan ajaran Islam, seperti mengajarkan tauhid dan akhlak, dan mendorong umatnya ini untuk menggunakan akal pikiran mereka untuk memahami cipta Tuhan, meskipun menghadapi kesulitan. Yang kedua itu ada pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Jadi Islam ini berkembang menjadi kekuatan politik pada masa Madinah. Jadi dan banyak ajaran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat ini diturunkan di sini. Dan Nabi Muhammad SAW ini adalah pemimpin agama dan negara. Jadi cara Nabi mendidik dan mengajar Islam di Madinah itu, yang pertama itu pembentukan masyarakat baru. Jadi Nabi meletakkan dasar untuk masyarakat yang bersatu padu secara internal dan diakui secara politik di luar. Yang kedua itu ada pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Jadi materi pendidikannya ini berfokus pada prinsip-prinsip konstitusi Madinah dan juga ayat-ayat yang dikeluarkan selama periode tersebut. Yang ketiga itu pendidikan anak dalam Islam. Jadi anak-anak ini dianggap sebagai pewaris ajaran Islam dan generasi berikutnya yang diharapkan terus menyebarkan Islam. Lalu kita masuk ke kurikulum Islam pada masa Rasulullah SAW. Untuk mengidentifikasi kurikulum pada saat itu agak mungkin sulit karena Rasulullah ini mengajar dalam konteks kehidupan yang luas dan bukan hanya di dalam ruangan kelas. Tapi untuk di Mekah ini materi yang diajarkan hanya terdiri dari ayat-ayat Makkiyah yang terdiri dari 93 surat dan petunjuk-petunjuknya yang disebut sebagai sunnah dan hadis. Dan materi-materi tersebut membahas studi keagamaan yang berfokus pada iman, ibadah, dan akhlak. Dan untuk kurikulum di Madinah itu, Nabi memulai upaya pendidikannya dengan membangun masjid, tempat dia memberikan pendidikan Islam. Kita masuk ke pendidikan Barat, yaitu yang pertama di Yunani kuno. Jadi sejarah pendidikan ini mencerminkan perkembangan panjang yang melibatkan berbagai aliran pemikiran. Jadi setiap era menghadirkan reaksi dan perkembangan yang dari para tokoh pendidikan yang pada akhirnya membentuk paradigma pendidikan baru yang harmonis dan selaras. Dan pertama ini ada pusat kebudayaan. Yang pertama itu ada pendidikan Sparta. Jadi pendidikan Sparta ini berfokus pada dua prinsip utama, yaitu anak-anak dianggap sebagai milik negara dan tujuan utama mereka adalah menjadi serdadu dan warga negara yang patriotik. Dan juga pendidikan ini menekankan keutamaan moral dan kesiapan tempur dengan penekanan latihan fisik, kekuatan, dan disiplin. Dan negara ini bertanggung jawab penuh atas pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi warga negara Sparta yang merdeka. Dan anak-anak yang cacat atau lemah diperlakukan dengan keras dan diajarkan untuk menahan kesulitan, agar mereka dapat mengembangkan keberanian dan kekuatan sebagai tentara. Yang kedua itu untuk pendidikan Athena. Jadi sebaliknya dari pendidikan Sparta, pendidikan Athena ini menekankan keharmonisan dan pengembangan jasmani serta rohani yang seimbang. Dalam sistem ini, tatanan sosial lebih ditekankan pada peran sipil dalam mengatur kota negara, bukan militer, dan pendidikan Athena ini mencakup sebagai bidang seperti gimnastik, musik, puisi, teater, dan sastra untuk membentuk warga negara yang cerdas dan harmonis. Selanjutnya itu ada jenjang pendidikan dari Yunani kuno. Yang pertama itu ada pendidikan dasar, itu tahun ke-1, kelas 1 itu 6-7 tahun, kelas 2 7-8 tahun, kelas 3 8-9 tahun, kelas 4 9-10 tahun, kelas 5 10-11 tahun, dan kelas 6 11-12 tahun. Yang selanjutnya itu ada pendidikan menengah, yang pertama itu ada gimnasium, kelas 1 itu 12-13 tahun, terus kelas 2 13-14 tahun, kelas 3 itu 14-15 tahun. Dan untuk liseum umum itu kelas 1-nya 15-16 tahun, kelas 2 16-17 tahun, dan kelas 3 18 tahun. Dan selanjutnya itu liseum kejuruan. Jadi liseum kejuruan ini memiliki struktur yang sama dengan liseum umum, terdiri dari 3 kelas dengan mata pelajaran yang serupa. Namun fokusnya lebih spesifik pada kejuruan tertentu, memberikan pendidikan yang lebih mendalam sesuai dengan bidang kejuruan yang dipilih.
Selanjutnya itu ada pemikiran para tokoh Yunani kuno. Yang pertama itu kaum sofis. Jadi kaum sofis ini berpendapat bahwa manusia adalah ukuran dari segala sesuatu dan mereka menentang kebenaran umum. Kalau untuk Pitagoras itu percaya bahwa agama dan ilmu pengetahuan ini tidak bisa dipisahkan. Ia mendukung gagasan reinkarnasi dan menganggap bahwa jiwa terletak di kepala bukan di hati. Yang ketiga itu ada Socrates. Jadi berbeda dengan kaum sofis dan Pitagoras, Socrates ini percaya bahwa kebenaran ini tidak ditentukan oleh manusia, melainkan oleh kekuatan ilahi. Yang terakhir itu ada Plato. Jadi ide ini adalah bentuk kekal dan absolut yang terpisah dari objek yang dapat dilihat oleh panca indera. Dan tetapi tetap terkait dengan objek-objek tersebut dalam pencapaian pengetahuan yang sebenarnya. Selanjutnya itu ada pendidikan Romawi kuno. Jadi Romawi ini cenderung memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Yunani. Jadi sementara Yunani dipengaruhi oleh filsafat, estetika, dan seni pahat, menunjukkan gaya arsitektur yang sederhana dan elegan, Romawi cenderung lebih agresif dengan karya-karya yang terinspirasi oleh gerakan politik. Nah, Romawi ini fokus pada pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan Kaisar Romawi memberikan perhatian khusus pada pendidikan, seperti yang dilakukan oleh Julius Caesar yang memberikan hak istimewa kepada para guru. Nah, untuk pendidikan Romawi ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama itu periode pertama ini, sistem pendidikan ini belum terorganisasi dengan baik dan lebih bersifat rumah tangga serta bangsawan. Nah, pendidikan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung itu dilakukan di rumah. Tujuan utama pendidikan saat itu adalah mempersiapkan individu untuk siap berkorban demi negara, terutama dalam konteks militer, karena Romawi sedang berupaya memperluas wilayahnya. Yang periode kedua ini, setelah Roma menjadi kekaisaran, pemuda Romawi ini dikirim ke Yunani untuk belajar di universitas, membawa pengaruh Helenisme yang menyebabkan perubahan dalam kebudayaan Romawi. Nah, pendidikan ini menjadi lebih terfokus pada filsafat dan kehilangan sifat praktisnya. Dan dua aliran filsafat utama itu ada Epikurisme dan juga Stoa. Yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh member yang lain. Oke, selanjutnya di sini ada pendidikan masa pengaruh agama Nasrani. Pengaruh agama Nasrani dalam dunia pendidikan itu memperkenalkan elemen-elemen baru dengan fokus pada kehidupan setelah kematian ketimbang dengan kehidupan di duniawi. Berbeda halnya dengan kebudayaan klasik yang mengakui banyak dewa, agama Nasrani itu hanya percaya pada satu Tuhan dan menekankan kesetaraan di antara manusia tanpa membedakan status sosial atau warna kulit mereka. Adapun beberapa upaya agama Nasrani dalam pendidikan itu meliputi yang pertama, menyusun ajaran untuk memperkenalkan dasar-dasar agamanya, yang kedua itu mengorganisir struktur gereja, dan yang terakhir itu mendirikan berbagai jenis sekolah, contohnya seperti sekolah untuk calon pemeluk agama, sekolah untuk pelatihan paderi, sekolah untuk teologi, dan yang terakhir sekolah untuk kategori di luar ketiga sekolah tersebut. Boleh di next? Oke, selanjutnya pendidikan pada masa Renaissance. Pendidikan pada masa Renaissance ini muncul sebagai tanggapan terhadap gaya hidup di abad pertengahan. Tindakan gereja pada abad pertengahan ini sangat mengganggu kehidupan manusia karena tidak ada lagi kebebasan berpikir bagi para ahli fikir pada saat itu. Orang yang mengungkapkan ide-ide yang bertentangan dengan ajaran gereja, mereka akan mendapatkan hukuman berat. Salah satu inti dari semangat ini adalah gagasan bahwa orang itu harus mempertimbangkan hidup mereka di dunia ini, bukan hanya di akhirat, seperti yang dilakukan pada abad tengah. Fokus Renaissance ini lebih pada hal-hal yang konkret, contohnya seperti alam semesta dan manusia, serta sejarah dan kehidupan bermasyarakat. Mereka itu berpercaya bahwa manusia itu dilahirkan di dunia ini untuk mengelola, menyimpan, menyempurnakan, dan juga menikmati dunia ini sebelum mereka menghadap ke surga. Adapun beberapa pemikiran yang berkembang setelah keluar dari pengaruh gereja ini, yang pertama ada humanisme. Di humanisme ini, Renaissance ini sering disebut sebagai zaman humanisme karena penekanan pada nilai kemampuan manusia. Berbeda halnya dengan abad pertengahan,
yang lebih menekankan pada otoritas gereja. Humanisme ini dianggap manusia dapat itu mengatur diri sendiri dan juga dunia. Tujuan pendidikan pada masa ini itu untuk menciptakan individu yang berani, bebas, dan juga menikmati kehidupan di duniawi. Untuk yang kedua ini ada reformasi. Di masa reformasi ini tuh di Jerman itu oleh Martin Luther sebagai respon terhadap beban gereja dan juga penyimpangan dari ajaran Kristen. Para pengikut reformasi ini itu ingin kembali pada ajaran Kristen yang murni dengan mengakui Injil sebagai salah satu sumber kepercayaan dan menolak kekuasaan paus serta konsili gereja. Berbeda hal dengan humanisme yang tadi, kalau humanisme itu lebih fokus pada ilmu pengetahuan dan estetika dibanding dengan reformasi demokratis dan juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan fokus pada agama. Dan yang terakhir ini ada kontrareformasi. Gereja Katolik itu mengalami periode Renaissance melalui kontrareformasi yang dimulai dari abad 1543 sampai 1563. Konsili ini itu berupaya memperbaiki keadaan gereja dengan menerapkan disiplin dan juga ketat melawan serangan pada kaum Protestan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Selanjutnya di sini ada pendidikan masa realisme. Pendidikan masa realisme muncul pada abad ke-17 atau masa akhir abad ke-16. Lahirnya zaman realisme timbul didasari oleh lahirnya kelompok reformasi beragama didorong oleh berkembangnya ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini ada ciri-ciri utama dari aliran realisme. Yang pertama itu cirinya tidak sejalan dengan pemikiran humanisme dan aliran sebelumnya. Aliran humanisme atau aliran masa lalu kuno bersifat verbalistik dan berorientasi pada alam nyata. Yang kedua itu realisme terdiri dari kata real, yang artinya itu nyata atau konkret. Tertarik kepada dunia nyata seperti alam dan benda-benda lainnya. Jadi aliran realisme menerangkan melalui pendidikan seseorang atau peserta didik harus memperoleh ilmu pengetahuan dengan pengalaman yang telah dia tempuh. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada pendidikan masa abad pencerahan. Pendidikan masa abad pencerahan muncul pada abad pertengahan, terjadi atas dorongan perbedaan antara akal dan iman, atau antara gereja dan kalangan proletan Eropa. Nah, perbedaan ini terjadi selama kurun lebih dari 8 abad lamanya. Kalangan Eropa dipaksa mengikuti doktrin pihak gereja dan dipaksa meluapkan budaya mereka. Pada abad ini akal kalah total dan iman menang mutlak. Pada abad ini juga mempertontonkan kemajuan dalam bidang pemikiran. Melihat kondisi yang dialami oleh bangsa Eropa cukup parah pada masa pertengahan di Eropa, maka terbentuknya suatu gerakan pembaruan untuk lahirnya kembali dalam artian terlahirnya kebebasan yang terlepas dari kungkungan gereja. Pada masa abad ini manusia diberikan kebebasan untuk berpikir. Manusia percaya kebahagiaan merupakan pemikiran manusia, bukan kasih sayang Tuhan. Terdapat dua aliran yang saling mempengaruhi pada abad pencerahan. Yang pertama ini, empirisme merupakan suatu doktrin dari filsafat yang menekankan bahwa pengalaman memberikan pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri. Dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiera yang berarti coba-coba atau pengalaman. Yang kedua itu rasionalisme, merupakan pemahaman filsafat yang mengatakan akal adalah alat terpenting dalam pengetahuan dan menguji pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan peserta didik untuk mencari pengetahuan melalui cara berpikir kritis. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini kita masuk ke topik sejarah pendidikan di Indonesia. Di sini ada sejarah masa kerajaan, yang dimana terbagi menjadi dua, kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Untuk kerajaan Islam sendiri, pendidikan pada masa kerajaan untuk kerajaan Hindu-Buddha sendiri pada masa kerajaan Hindu-Buddha mulai berkembang pada abad ke-4 Masehi, seiring dengan masuknya pengaruh dari agama Hindu dan Buddha. Sistem pendidikan pada masa kerajaan tersebut bukanlah sistem pendidikan formal yang kita kenal saat ini, melainkan pengajarannya itu berbasis dengan sesuai kepercayaan dari agama Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada pada abad ke-7 hingga ke-13. Pelajar di wihara mempelajari bahasa atau teks-teks Buddha seperti Tripitaka, meditasi, filsafat, dan etika.
Lalu pada abad ke-8 hingga ke-10, pelajar mempelajari kitab-kitab suci Hindu seperti Weda dan Upanishad, filsafat, keagamaan, matematika, dan astronomi. Pada abad ke-8 hingga ke-10 ini ada pembaharuan pembelajaran, yaitu ilmu pengetahuan seperti matematika dan astronomi. Selanjutnya itu pada abad ke-13 hingga ke-15, pelajar tidak hanya belajar mengenai ilmu keagamaan atau kitab suci, melainkan juga mempelajari sastra Jawa kuno. Selanjutnya ini ada pendidikan pada masa kerajaan Islam. Pendidikan masa kerajaan Islam mulai berkembang pada abad ke-15 Masehi ketika agama Islam menyebar di wilayah kepulauan Indonesia melalui jalur perdagangan, dakwah, dan perkawinan. Pusat pembelajaran pada masa kerajaan Islam bertempat di pesantren, masjid, dan surau. Pembelajaran diberikan oleh ulama dengan mengejarkan ajaran Islam, membaca Al-Quran, fikih, dan ilmu lainnya. Contohnya itu pertama, Kesultanan Demak pada abad ke-15 hingga ke-16. Pelajar diberikan pelajaran hadis, fikih, bahasa Arab, tasawuf, dan mempelajari Al-Quran. Selanjutnya, masa Kesultanan Aceh abad ke-16 hingga ke-17, pelajar diberikan pelajaran tajwid, syariah, dan kajian-kajian teologi Islam. Intinya pada masa pendidikan kerajaan Islam, pembelajaran yang diberikan yaitu berupa dengan yang berhubungan dengan kegiatan agama Islam. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini ada pendidikan Indonesia di masa penjajahan bangsa Barat 350 tahun. Yang atau kita kenal dengan pendidikan pada masa Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda dalam politik pendidikan, Belanda memberikan demokrasi pada pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan Belanda memberikan pendidikan kepada orang Indonesia sesuai dengan golongan atau yang kita kenal dengan three track system, yaitu eh, pendidikan ini digolongkan menjadi 3 sistem. Yang pertama itu pendidikan untuk golongan bawah atau rakyat jelata. Pendidikan ini diberikan oleh eh, pribumi dengan tidak memiliki kekuasaan atau bukan keturunan dari kerajaan. Selanjutnya itu pendidikan untuk golongan atas yang disederajatkan dengan Belanda. Pendidikan ini diberikan oleh orang-orang pribumi dengan keturunan kerajaan atau memiliki suatu kekuasaan jabatan di pemerintahan. Selanjutnya itu pendidikan untuk golongan bangsa Belanda. Pendidikan untuk golongan bangsa Belanda ini diberikan kepada anak-anak Belanda. Selanjutnya itu ada contoh pendidikan yang diberikan pada masa Belanda. Yang pertama itu sekolah kelas 1 atau ELS didirikan oleh Belanda untuk anak-anak pemerintah kolonial dan pribumi golongan elit. Oke, materi yang diberikan berupa bahasa Belanda, aritmatika, sejarah, ilmu alam, dan ilmu sosial. Yang kedua itu sekolah kelas kedua atau HIS didirikan oleh Belanda untuk anak-anak pribumi golongan bangsawan yang tidak bisa sekolah pada kelas 1 atau AIELTS. Materi yang diberikan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Untuk kelas ini lebih materi diberikan tidak terlalu banyak. Selanjutnya itu ada sekolah guru didirikan oleh Belanda untuk guru kalangan pribumi yang diharapkan dapat mengajar sekolah dasar. Materi yang diberikan berupa pedagogik, matematika dasar, dan ilmu sosial. Yang keempat itu sekolah desa didirikan oleh Belanda untuk anak-anak yang berada di pedesaan. Pelajaran diberikan membaca, menulis, dan berhitung saja. Oke, boleh di next. Selanjutnya di sini ada pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Oke, pada masa penjajahan Jepang atau pemerintahan Jepang memberikan perubahan pada pendidikan Belanda, yaitu menghapus jenis pendidikan rendah berdasarkan golongan. Hanya ada satu jenis sekolah lapisan masyarakat yang disebut Shiogeko, sekolah rendah, lama belajarnya 6 tahun, dengan pembelajaran yang diberikan berupa bahasa Jepang, senam atau latihan fisik, moral, disiplin, dan militer. Lalu ada Kyogako, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, pelajaran yang diberikan berupa bahasa Jepang, sejarah, ideologi, keterampilan praktik pertanian, militer, sains, dan matematika. Terus lalu ada Kyoin Yogoiso, sekolah guru dengan jangka waktu 4 tahun, pelajaran yang diberikan berupa bahasa Jepang,
keterampilan mengajar, nilai-nilai kepatuhan kepada kaisar, pelajaran praktis untuk mendukung upaya perang dan lain-lain. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini ada pendidikan Indonesia pada zaman kemerdekaan, yaitu ada dari periode 1445 sampai periode 1978 hingga sekarang. Eh, Pendidikan di Indonesia ini berkembang pada awal kemerdekaan yaitu 17 Agustus 1945. Melalui Hari Kemerdekaan ini, bangsa Indonesia terbebaskan dari sistem pendidikan para penjajah. Indonesia telah membuat undang-undang yang mengatur pendidikan, salah satunya Undang-Undang 1945 Pasal 31 yang berisi ayat 1, tiap warga negara berhak menerima pendidikan dan pengajaran. Pada ayat 2, pemerintah berusaha menyelenggarakan suatu pendidikan nasional yang diatur oleh undang-undang. Untuk pembaruannya itu pada periode 1145 hingga 1950 pendidikan di Indonesia itu dimulai dengan pendidikan rendah SR selama 6 tahun. Yang kedua itu pendidikan menengah umum terdiri dari SMP, SMA masing-masing selama 3 tahun. Yang ketiga itu munculnya pendidikan kejuruan mulai dari tingkat pertama, sekolah menengah ekonomi, pertama, sekolah teknik pertama, sekolah guru, dan sekolah guru darurat untuk kewajiban belajar. Yang keempat itu munculnya perguruan tinggi terdiri atas universitas, konservatori atau karawitan, kursus B1 dan ASRI. Nah, untuk periode 1950 hingga 1975 itu ada pembaruan yaitu yang pertama pendidikan prasekolah dan dasar mencakup taman kanak-kanak, TK, dan sekolah dasar. Yang kedua itu pendidikan menengah umum meliputi sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA. Yang ketiga itu pendidikan kejuruan sebagai dalam tingkat pertama seperti SMF, SKP, ST, SGB, KPK, PKB, serta tingkat menengah seperti SMEA, SGA, SKMA, SGKP, dan lain-lain. Yang keempat itu pendidikan tinggi mencakup universitas, institusi teknologi, institusi pertanian, institusi keguruan, sekolah tinggi, dan akademik. Untuk periode 1978 hingga sekarang itu ada pembaharuan. Yang pertama itu pendidikan prasekolah TK dan pendidikan anak usia dini PAUD. Yang kedua itu pendidikan dasar. Yang ketiga sekolah menengah umum, SMP, SLTP, dan SMA, SLTA, atau SMU. Yang ketiga itu pendidikan menengah kejuruan tingkat pertama ST, SKKP, tingkat atas terdiri atas sekolah menengah kejuruan SMK. Yang keempat itu pendidikan tinggi universitas, institusi, sekolah tinggi, akademik, diploma, dan politeknik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, next. Baik. Selanjutnya ada perbedaan perkembangan kegiatan pendidikan. Di sini ada sedikit tipe ya teman-teman. Nah, perkembangan kegiatan pendidikan pasti ada mengalami sejarah, ada metode belajar, kurikulum, dan peran guru. Kita masuk ke pendidikan di masa purba. Perkembangan kegiatan pada masa ini terdapat beberapa peradaban seperti Mesir kuno, India kuno, Tiongkok kuno, dan Arab kuno beragama Islam. Nah, metode pembelajaran pada Mesir kuno memiliki metode sekolah kuil yang dimana menjadi pusat pendidikan di Mesir kuno, seperti Tebe, Heliopolis, dan Memphis yang berfungsi sebagai tempat kuliah yang teratur. Lalu ada metode penggunaan buku suci yang dimana buku ini ada beberapa buku, yaitu buku Hermatis, sebuah buku suci dengan 42 bagian yang berasal dari Dewata. Pada masa India kuno, mereka menggunakan metode gurukula yang seperti pengajar di padepokan yang dimana murid tinggal bersama guru di padepokan-padepokan yang memiliki jumlah murid relatif terbatas. Lalu ada metode pengajaran spiritual dan religius. Materi ajar ini diberikan memiliki bobot spiritual religius. Murid harus memulai hidup di bawah pengawasan guru setelah upayana yang merupakan upacara penting dalam kehidupan seorang Hindu. Lalu pada masa Tiongkok kuno, metode pembelajaran yang digunakan itu salah satunya seperti pendidikan Tiongkok kuno dikenal dengan ajaran San Zijing dan Dijigui yang menekankan pendekatan holistik terhadap pendidikan, yang dimana ini berarti mengintegrasikan pendidikan keterampilan praktis dan pendidikan. Lalu
metode pembelajarannya dan ilmu pengetahuan yang digunakan itu adalah metode Torikul Qawaid wa Tarjamah, yang dimana metode ini adalah salah satu metode pembelajaran bahasa Arab yang paling kuno dan masih digunakan hingga saat ini. Kita beralih ke kurikulum. Pada masa kuno, kurikulum yang digunakan yaitu pendidikan dasar yang meliputi beberapa mata pelajaran seperti bahasa Arab, pertanian, seni, bahasa Inggris, pendidikan industri, matematika, musik, dan studi agama. Lalu ada kurikulum pendidikan dasar yang yang pendidikan dasar kurikulum menengah, yang dimana dalam kurikulum ini meliputi mata pelajaran bahasa Arab, pertanian, seni, bahasa Inggris, pendidikan industri, matematika, musik, dan studi agama. Lalu yang terakhir ada kurikulum pendidikan menengah atas yang terbagi menjadi 3 jenis sekolah, yaitu sekolah menengah umum, sekolah menengah Al-Azhar, dan terakhir sekolah menengah umum. Kurikulum pada masa India kuno sangat beragam ya, dan tergantung pada jenis sekolah ya dan tradisi yang dianut, seperti sistem pendidikan gurukula salah satunya, yaitu salah satu metode pembelajaran yang paling umum digunakan di India kuno. Lalu ada kurikulum Tiongkok kuno, mencakup komponen unik seperti pengajaran budaya, nilai-nilai, dan sejarah tradisional. Selanjutnya ada masa Arab kuno yang beragama Islam. Kurikulum yang digunakan itu kurikulum pendidikan kurikulum pesantren atau salaf, pembinaan pengajaran yang berbasis kitab klasik, perkembangan kurikulum bahasa Arab di Madrasah Aliyah, dan terakhir kurikulum muatan lokal aksara Arab Melayu. Nah, peran guru pada masa Mesir kuno tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai spiritual dan moral. Pada India kuno, guru berperan sebagai pengajar yang hidup bersama murid di padepokan. Mereka mengajarkan berbagai mata pelajaran termasuk Veda, Upanishad, dan keterampilan praktis seperti musik dan tari. Lalu peran guru pada Tiongkok kuno, sistem pendidikan mereka tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi ini dan peran guru di Tiongkok kuno juga sangat berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan akademik. Lalu ada peran guru pada Arab kuno beragama Islam, di mana guru berperan sebagai pengajar yang mengajarkan kitab-kitab klasik Islam seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Next. Nah, sekarang ada pendidikan Barat. Pada perkembangan kegiatan pembelajaran pada sejarah pendidikan Barat ini terdapat beberapa masa, yaitu masa Yunani kuno, masa Romawi, masa pengaruh agama Nasrani, masa Renaissance, dan realisme, dan masa abad pencerahan. Ada metode, kurikulum, dan juga peran guru masih sama seperti tadi. Itu pada masa Yunani kuno, metode pembelajaran yang digunakan berfokus pada diskusi dan debat. Lalu pada masa Romawi, metode pembelajaran yang digunakan lebih struktur dan formal dibandingkan dengan Yunani kuno. Mereka menggunakan metode yang lebih sistematis dan terorganisir. Lalu pada masa pengaruh agama Nasrani, metode pembelajaran yang digunakan itu juga berfokus dan mengajarkan teks suci dan ajaran agama. Sekolah-sekolah monastik menjadi pusat pendidikan dan guru-guru mengajarkan teks-teks suci dan keterampilan spiritual. Pada masa Renaissance, metode pembelajaran yang digunakan berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan seni. Sekolah-sekolah Humainis menjadi pusat pendidikan dengan guru-guru mengajarkan bahasa Latin, filsafat, dan keterampilan seni. Lalu pada masa Realisme, metode pembelajaran yang digunakan juga fokus pada pengajaran yang realistis dan praktis. Pada masa abad pencerahan, metode pembelajaran yang digunakan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis, yang dimana sekolah-sekolah muncul pada masa ini menekankan pentingnya pelajaran yang berbasis pada penelitian dan analisis. Lalu kurikulum. Yang pertama, kurikulum pada masa Yunani kuno, pendidikan Yunani kuno seperti kurikulum, yang dimana istilah ini Yunani
pembentukan moral, mental, dan fisik. Lalu ada kurikulum Soviet dan perguruan tinggi pada abad kelima. Guru-guru perkuliahan yang dikenal sebagai Soviet mengajarkan retorika, filsafat, dan seni berbicara pada para pemuda Yunani yang ingin belajar keterampilan penting untuk sukses dalam kehidupan publik dan hukum. Lalu pada masa Romawi kuno, kurikulum pendidikan yang digunakan ada pendidikan dasar atau ludus pada tahap awal anak-anak, terutama dari keluarga bangsawan, mengikuti pendidikan dasar di sekolah dasar. Lalu pada masa pengaruh agama Nasrani atau Kristen ya dalam sejarah pendidikan Barat, kurikulum yang digunakan seperti Trivium dan Quadrivium dan kurikulum universitas awal, di mana selama pengaruh agama Nasrani, kurikulum pendidikan di Barat ini sangat dipengaruhi oleh tujuan religius dengan penekanan kuat pada teologi, ajaran Alkitab, dan filsafat. Selanjutnya pada masa Renaissance, kurikulum yang digunakan pada masa ini sering disebut sebagai studia humanitatis atau studia humaniora yang berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual dan moral melalui studi seni liberal. Lalu selanjutnya ada masa realisme yang dimana pada masa ini kurikulum yang digunakan berfokus pada pembelajaran yang praktis, empiris, dan berlandasan pada realitas dunia nyata. Dan terakhir ada pada masa abad pencerahan di sekitar abad ke-17 hingga 18, sejarah pendidikan Barat. Kurikulum yang digunakan mencerminkan nilai-nilai dan pemikiran baru yang berkembang pada zaman itu. Nah, masa pencerahan atau Enlightenment ini ditandai oleh penekanan pada rasionalitas, pengetahuan ilmiah, dan hak-hak individu. Lalu ada peran guru pada masa-masa ini. Yang pertama di masa Yunani kuno, guru-guru seringkali atau para filosof yang menjadi penasihat raja, mereka memainkan peran penting dalam memimpin negara dan mengajarkan nilai-nilai moral dan intelektual. Pada masa Romawi, guru-guru pada Romawi meskipun sistem pada saat pendidikan Romawi tidak kompleks seperti Yunani kuno, guru-guru tetap memainkan peran penting dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa. Selanjutnya ada peran guru pada masa pengaruh agama Nasrani, di mana guru-guru Kristen seperti Origenes dan Augustinus memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis agama. Mereka mengajarkan teologi, moral, dan etika melalui metode yang lebih spiritual. Lalu pada masa Renaissance, guru-guru seperti Leonardo da Bruni dan Marsilio Ficino memainkan peran penting dalam mengembangkan kembali sistem pendidikan klasik. Lalu pada masa realisme, guru-guru seperti John Locke dan Jean Rennes memainkan peran penting dan dalam mengembangkan teori pendidikan yang berbasis pada pengalaman dan observasi. Yang terakhir ada pada masa abad pencerahan, di mana guru-guru seperti Immanuel dan Jean Paul memainkan peran penting dalam mengembangkan teori pendidikan yang berbasis pada rasionalisme dan kritik. Boleh di next? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pendidikan Indonesia. Pada pendidikan Indonesia ini perkembangan kegiatan pembelajaran terdapat beberapa masa, yaitu masa kerajaan, masa penjajahan bangsa Barat 350 tahun lalu, masa penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Pertama ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan pada masa kerajaan yang menggunakan metode pembelajaran tradisional yang pada saat itu berbasis kebudayaan dan agama lokal yang sangat-sangat dominan. Guru-guru juga sering menggunakan metode ceramah dan tanya jawab untuk mengajarkan nilai-nilai dan pengetahuan tradisional. Lalu masa penjajahan bangsa Barat 350 tahun lalu, mereka menggunakan metode pengaruh Barat yang dimana pada masa penjajahan tersebut, terutama Belanda, dipengaruhi oleh Barat mulai diperkenalkan. Metode ini juga berfokus pada pengembangan tampilan.
Lalu pada masa penjajahan Jepang, mereka menggunakan metode pembelajaran yang dipengaruhi oleh Jepang. Metode ini juga berfokus pada disiplin yang sangat ketat dalam mengikuti aturannya, di mana guru-guru Jepang juga sangat struktur dan sistematis dengan penekanan pada pembelajaran yang spesifik dan struktur. Pembelajaran ini juga seringkali menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri dan militer Jepang. Lalu ada zaman kemerdekaan di mana metode pembelajaran yang digunakan lebih modern ya daripada zaman kemerdekaan. Di mana metode pembelajaran modern yang lebih berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analisis yang terus berkembang. Guru-guru juga mulai menggunakan metode pembelajaran kooperatif seperti jigsaw, diskusi reflektif, dan pembelajaran konsep untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Lalu ada kurikulum. Kurikulum pada masa kerajaan juga pendidikan di Indonesia masih berbasis pada kebudayaan dan agama lokal. Lalu pada penjajahan bangsa Barat masih sangat kental dengan pengaruh Barat yang dimana masa penjajahannya itu terutama Belanda, kurikulum pendidikan di Indonesia mulai dipengaruhi oleh sistem pendidikan Barat, mana metode pembelajaran yang digunakan lebih berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Lalu pada masa penjajahan Jepang, kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum Jepang yang pada masa penjajahan tersebut, kurikulum ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan Jepang yang berfokus pada disiplin dan ketat dalam mengikuti aturan. Karena kurikulum ini menekankan pada pembelajaran-pembelajaran yang spesifik dan terstruktur dengan penekanan yang pembelajaran relevan, kebutuhan industri dengan militer Jepang. Lalu yang terakhir ada zaman kemerdekaan, mereka menggunakan pada kurikulum ini Indonesia terus berkembang dengan metode pembelajaran modern yang lebih berfokus pada dalam berpikir dan analisis. Misalnya kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Yang terakhir, peran guru pada masa kerajaan mungkin lebih berfokus pada pengembangan nilai-nilai pengetahuan tradisional. Karena guru-guru ini lebih sering menggunakan metode ceramah dan tanya jawab untuk mengajarkan nilai-nilai dan pengetahuan yang relevan dengan kebudayaan dan agama lokal. Lalu masa penjajahan bangsa Barat pada 350 tahun lalu, guru menjadi lebih terhormat, namun hanya dengan golongan elit dan bangsawan yang dapat menjadi guru. Nah, pemerintah kolonial Belanda mulai menyediakan anggaran untuk pendidikan pribumi sehingga peran guru mulai diperhatikan. Lalu pada masa penjajahan Jepang, peran guru di Indonesia sangat terbatas ya dan sulit, di mana penyelenggaraan layanan pendidikan pada saat itu dibatasi, bahkan sarana sekolah ditutup. Nah, hal ini juga bertentangan dengan hak penerima layanan publik. Dan meskipun demikian, perkumpulan guru seperti Persatuan Guru Hindia Belanda dan Persatuan Guru Indonesia terus berjuang untuk memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak penjajah. Lalu yang terakhir ada zaman kemerdekaan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, peran guru sangat penting dalam pembentukan penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Yang dimana kongres ini bertujuan untuk menghapus segala perbedaan latar belakang yang dapat memecah belah persatuan. Peran guru ini juga sangat terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti beberapa guru yang turut serta dalam agresi militer Belanda dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat untuk mengusir Belanda dari wilayah Indonesia. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran masa kini dan yang akan datang, atau yang biasa kita sebut dengan pembelajaran abad ke-21. Kalau kita bicara mengenai kegiatan pembelajaran saat ini, pasti akan banyak melibatkan teknologi, campur tangan teknologi, baik di media pembelajarannya maupun proses pembelajarannya. Dan untuk dunia pendidikan di Indonesia sendiri saat ini masih banyak kendala, yaitu belum meratanya pendidikan, kualitas pendidikannya juga belum sepenuhnya merata, serta biaya pendidikan di perguruan tinggi juga terbilang masih memberatkan. Sehingga kita masih mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikan dan mencapai tujuan nasional, yaitu meningkatkan daya saing sumber daya manusia di tingkat internasional. Dengan itu, pendidikan di Indonesia ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dari berbagai aspek, seperti alokasi anggaran pendidikan, penyediaan media pembelajaran yang relevan, sampai sarana dan prasarana. Itu termasuk dengan teknologi dan peralatan canggih yang mendukung proses kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, kurikulum itu dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang mengembangkan kecakapan hidup siswanya sehingga kurikulum terus diperbarui agar tetap relevan. Tujuan pendidikan memajukan teknologi serta mengenalkan kepada siswanya pada dunia teknologi ini melalui berbagai aspek penting yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan berpikir kritis terhadap teknologi dan mengembangkan kemampuan mengungkapkan pendapat mengenai teknologi serta mampu menggambarkan hal itu kepada orang lain. Lalu mengidentifikasi bagaimana dampak teknologi, baik yang positif maupun yang negatif terhadap masyarakat dan juga lingkungannya. Lalu memiliki wawasan dalam memilih profesi di bidang teknologi sehingga mampu memiliki peranan yang berarti di dalam masyarakat dan memiliki motivasi untuk belajar lebih lanjut tentang teknologi serta membiasakan diri bekerja mandiri dalam kebersamaan. Nah, kalau kita mundur sedikit beberapa tahun yang lalu saat pandemi COVID-19, yang dimana membuat banyak aspek kehidupan ini terhenti. Namun pendidikan harus tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti kemarin kita menggunakan perangkat laptop atau ponsel, lalu menggunakan media digital seperti aplikasi Zoom, Google Meet, Quizzes, Google Classroom, dan lain semacamnya. Nah, dari situ kita melihat bahwa pembelajaran abad 21 ini sangat bergantung pada teknologi, sehingga kompetensi pendidik dan peserta didik harus ditingkatkan untuk menjaga kualitas pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik perlu memiliki keterampilan yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran masa kini. Nah, keterampilan abad 21 yang harus dimiliki guru ini yang pertama, life and career skills atau kecakapan hidup serta berkarir. Nah, keterampilan ini berfokus pada karir dan kehidupan sosial seperti kemampuan menyesuaikan diri dengan siswa dalam proses belajar mengajar, lalu membina hubungan yang baik dengan rekan kerja dan juga pimpinan sekolah misalnya. Lalu yang kedua, learning and innovation skills atau keterampilan belajar dan berinovasi. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan kreativitas dan kemauan untuk terus belajar, seperti kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan menciptakan suasana kelas yang dinamis. Gitu. Serta yang ketiga, information media and technology skills atau keterampilan teknologi dan media informasi. Untuk kemampuan ini lebih ke menguasai berbagai teknologi dan informasi komunikasi. Contohnya adalah pengajar yang aktif mengikuti pelatihan online misalnya untuk menambah wawasan dan juga keterampilan, dan juga mampu menggunakan media seperti video pembelajaran yang menarik untuk menyampaikan materi misalnya. Nah, dari ketiga skills yang harus dimiliki oleh guru di abad 21 ini termasuk dalam framework P21 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya di sini ada framework pada abad ke-21. Framework pada abad 21 ini menuntut peserta didik untuk menguasai keterampilan, pengetahuan, dan juga kemampuan dalam bidang teknologi media, informasi, inovasi, serta keterampilan hidup dan juga karir. Adapun beberapa pencerahan, ada 6. Yang pertama itu kemampuan berpikir krisis dan pemecahan masalah. Hal ini itu dapat berpikir secara krisis serta sistematik terutama dalam konteks pemecahan suatu masalah. Untuk yang kedua ini kemampuan berkomunikasi. Hal ini tuh mampu berkomunikasi dan
dan juga berkolaborasi secara efektif dengan aneka macam pihak. Untuk yang ketiga ini ada kemampuan mencipta, serta memperbarui ini mampu berbagi kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan aneka macam terobosan yang kreatif. Untuk yang keempat ini ada literasi teknologi. Literasi teknologi ini bisa kita manfaatkan tentang isu komunikasi guna menaikkan kinerja suatu kegiatan. Untuk yang kelima ini kemampuan belajar kontekstual. Kemampuan belajar kontekstual ini bisa menjalankan aktivitas pembelajaran yang kontekstual menjadi bagian berasal dari pengembangan eksklusif. Dan untuk yang terakhir ini kemampuan informasi. Kemampuan informasi ini bisa memahami dan juga menggunakan banyak sekali media komunikasi untuk menyampaikan berbagai macam gagasan dan juga melaksanakan aktivitas kolaborasi dan juga hubungan dengan berbagai macam pihak. Boleh di next. Oke, pada pembelajaran abad 21 ini banyak penekanan yang terjadi. Contohnya itu seperti penekanan masalah, penekanan penyelidikan, penekanan desain, dan juga menemukan. Siswa itu belajar mengenai pengetahuan untuk bisa membuat suatu produk yang sebelumnya direncanakan melalui permasalahan yang ada, kemudian dipikirkan secara rinci atau dilakukan penyelidikan terkait solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, siswa itu akan menemukan cara atau solusi untuk permasalahan tersebut berupa sebuah produk. Hasil yang diraih siswa itu nantinya akan memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri untuk menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan nanti, serta hasil itu akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada revolusi mengajar dari masa ke masa. Nah, pengertian dari revolusi sendiri, menurut Harry Ritter pada tahun 1986, kata revolusi ini dari bahasa Latin revolution yang berarti perubahan sosial yang cepat. Nah, selanjutnya adalah pengertian mengajar. Nah, menurut Hasibuan dan Mojogijo pada tahun 2012, mengajar adalah salah satu komponen dari kompetisi-kompetisi guru yang mencakup penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Nah, lalu bagaimana sih pengertian dari revolusi mengajar itu sendiri? Jadi, revolusi mengajar itu adalah perubahan dari pendekatan tradisional ke modern yang tadinya siswa hanya menerima pengetahuan pasif, sekarang berubah ke metode pembelajaran yang lebih aktif dan menekankan pengalaman langsung pada keterlibatan siswa. Boleh di next? Nah, selanjutnya adalah tujuan dari revolusi mengajar. Yang pertama itu adalah peningkatan mutu pendidikan. Jadi maksudnya revolusi mengajar ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pendekatan berbasis teknologi yang lebih kreatif dan inovatif. Contohnya seperti penggunaan metode PBL di mana siswa ini belajar melalui proyek nyata yang melibatkan penelitian, kolaborasi, dan solusi terhadap suatu masalah. Yang kedua adalah pengajaran dengan lebih banyak diskusi interaktif dan pembelajaran yang dipimpin oleh pertanyaan, sehingga siswa lebih terlibat dalam proses berpikir kritis. Yang kedua, ada yang namanya personalisasi pembelajaran. Jadi maksudnya setiap siswa di sini mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda pastinya. Maka revolusi mengajar di sini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang dipersonalisasi dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan gaya, minat, dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Contohnya itu seperti apa sih? Contohnya itu ada adaptive learning platform seperti Khan Academy yang menggunakan algoritma untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat pemahaman siswa secara individu. Yang kedua adalah pembelajaran diferensiasi. Jadi maksudnya metode pengajaran ini tuh akan disesuaikan dengan gaya belajar siswa, seperti apakah gaya belajar siswa tersebut visual, auditori, atau kinestetik. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi tujuannya ini membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi mereka juga terlibat dalam pembelajaran tersebut. Contohnya seperti penggunaan game-based learning seperti Kahoot dan juga Quizzes yang menggabungkan unsur permainan dalam pembelajaran sehingga lebih menyenangkan dan interaktif. Lalu yang kedua adalah melakukan pembelajaran diskusi kelompok atau role play, di mana siswa ini dapat berperan aktif dalam proses belajarnya. Lalu ada menghadapi dunia nyata. Nah, maksudnya di sini teaching revolution itu menekankan pentingnya menggabungkan teori dan praktik untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia nyata baik di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-harinya. Contohnya itu adalah membuat pelatihan kewirausahaan di sekolah di mana nanti siswa itu belajar tentang pengelolaan bisnis, analisis pasar, dan cara membuat rencana bisnis. Lalu ada yang namanya magang. Jadi magang ini itu kan bagian dari kurikulum yang bisa memungkinkan siswa itu menerapkan ilmu yang dipelajarinya di kelas dalam lingkungan kerja secara nyata.
Lalu, yang kelima ini adalah pengembangan keterampilan abad 21. Jadi maksudnya di sini pengembangan keterampilannya itu berupa kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis secara digital yang diperlukan oleh masyarakat dan di dunia kerja modern. Contohnya itu adalah seperti program coding atau robotik yang mengajarkan siswa untuk berpikir secara logis dan kreatif dalam memecahkan masalah tersebut. Lalu yang kedua ini adalah pembelajaran kolaborasi di mana menggunakan alat-alat seperti Google Classroom atau Microsoft Teams, di mana siswa itu bisa bekerja dalam tim meskipun secara virtual. Yang terakhir adalah mengurangi ketimpangan dalam akses pendidikan. Jadi salah satu tujuan revolusi mengajar adalah memastikan bahwa semua siswa itu mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial ataupun ekonomi mereka. Contohnya di sini adalah inisiatif pembuatan sekolah daring gratis untuk siswa di daerah terpencil, seperti adanya platform Ruang Guru atau program pemerintah yang menyediakan platform pembelajaran daring. Lalu juga ada namanya program beasiswa, di mana nantinya program ini tuh bisa membuat bantuan pada perangkat teknologi untuk siswa yang kurang mampu agar mereka bisa mengikuti pembelajaran secara digital. Jadi next. Baik, selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari revolusi. Faiza, mohon maaf, saya potong sebentar boleh ya? Iya, Pak. Oke, teman-teman saya izin minta waktunya 10 sampai 15 menit dulu ya. Tolong ditutup dulu share screen-nya. Oke, teman-teman saya udah ditunggu jadi harus pergi ya. Saya ingin menambahkan materinya terlebih dahulu mungkin 10 sampai 15 menit. Nanti silahkan moderator dilanjutkan diskusinya termasuk nanti dipandu tanya jawabnya. Saya hanya menambahkan 10 sampai 15 menit. Yang pertama, saya ingin koreksi saja ya. Saya ingin koreksi kaitannya dengan frase pendidikan zaman purba. Mungkin bukan purba ya bahasa yang digunakan, tapi mungkin zaman kuno gitu. Karena kalau purba itu kalau kita kaitkan dengan zaman perkembangan zaman itu masuknya ke zaman prasejarah. Zaman prasejarah itu yang zaman-zamannya Homo erectus, Pithecanthropus erectus gitu-gitu ya. Jadi mungkin frase yang lebih tepat digunakan itu zaman kuno atau zaman sejarah. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah di zaman prasejarah tadi atau di zaman purba itu ada proses pendidikan atau tidak? Karena di zaman itu pasti belum kenal kegiatan tulis menulis itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan apa namanya definisi belajar, pasti definisi belajar itu kan dari yang sebelumnya bisa menjadi bisa, dari sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu, dari sebelumnya yang belum terampil menjadi terampil dan seterusnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan di zaman purba, misalnya salah satunya itu kehidupan berburu begitu. Pasti kan anak-anak di zaman itu belajar dari para orang tuanya untuk berburu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah proses belajar pada zaman itu dikatakan pendidikan atau tidak? Nah, tentunya tidak ya. Karena kalau kita kaitkan dengan definisi pendidikan, misalnya menurut undang-undang begitu. Pendidikan kan pendidikan menurut undang-undang kan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu pada waktu zaman prasejarah itu dalam tanda kutip belum dapat dikatakan sebagai suatu proses pendidikan karena sifatnya masih sporadis, hanya meniru, tidak terencana dan seterusnya. Beda dengan zaman kuno atau zaman sejarah yang tadi dijelaskan, mulai dari zaman Mesir dan seterusnya itu sudah mulai ada proses pendidikan. Nah, tadi materi yang disampaikan oleh kelompok relatif lengkap. Nanti mungkin ada slide yang belum dijelaskan, silahkan apa namanya silahkan dilanjutkan. Nah, cuman teman-teman saya ingin berdiskusi ya dengan teman-teman semuanya. Mungkin 10 menit begitu. Saya ingin berdiskusi dengan teman-teman. Teman-teman silahkan buka apa namanya silahkan buka menti.com ya. Saya tunggu. Kemudian masukkan kode berikut.
Oke, slide saya nampak kan teman-teman? Nampak, Pak. Oke, sorry. Silakan join menti.com, kemudian masukkan kode berikut ya. Saya ingin diskusi dengan teman-teman berkaitan dengan kira-kira pembelajaran masa lampau, kini dan nanti itu seperti apa sih menurut pandangan teman-teman? Oke, baru 4 yang join. Saya tunggu teman-teman. Bisa join lewat handphone juga, silakan. Sudah join semuanya? Ada yang belum join teman-teman? Oke, saya next slide. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat di atas ya, terkait dengan kodenya, jika ada yang tertinggal. Di sini saya sebenarnya sudah menyiapkan video ya, terkait dengan ringkasan sejarah perkembangan pendidikan dan pembelajaran. Nanti mungkin akan saya share. Videonya hanya 4 menitan, nanti silakan teman-teman lihat. Saya ingin langsung masuk ke sini. Nah, menurut teman-teman, karakteristik pembelajaran di masa lampau itu seperti apa? Silakan, boleh satu kata, boleh satu paragraf. Oke, struktural, otoritatif mungkin maksudnya ya. Otoratif, konvensional. Ada lagi? Apa ini? Berpusat ke guru. Oke, terus apa lagi? Tradisional. Oke. Apa lagi nih? Pasif, kuno. Oke, terus terbatas. Oke, belum sistematis. Oke, apa lagi? Minim teknologi. Metode cerah. Metode cerah itu apa? Satu arah. Oke. Saya masih mikir metode cerah itu apa ya? Kalau metode berawan gimana coba? Mengandung kearifan lokal. Boleh gini. Dominan metode ceramah. Oh, maksudnya metode ceramah. Bervariasi. Apa lagi? Mengandung mana lagi nih? Dominan belum sistematis. Minim teknologi. Dominan ceramah. Oke, ada yang berani menyampaikan ke saya nggak? Eh, Kira-kira teman-teman menjawab apa? Alasannya apa? Siapa yang mau menyampaikan? Dayat silahkan. Tadi saya jawab apa pasif karena yang pertama itu mungkin lebih banyak ke guru yang menyampaikan, terus siswanya tuh cuma ya kayak ngedengerin aja, terus jadi kesannya lebih pasif aja, muridnya nggak terlalu aktif gitu Pak. Oke, intinya kurang partisipasi dari siswa ya, karena teacher center. Oke, Kice silahkan. Tadi saya jawab konvensional. Itu yang tipe otoratif. Sama satu lagi, eh,
terstruktur. Yang salah satunya paling yang otoritatif doang ya, karena pada pembelajaran masa lalu, masa lampau itu guru itu menjadi pusat pembelajaran. Jadi tidak diberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan apa yang emang dia pikirkan, apa yang pengen dia sampaikan ke guru ataupun teman-teman yang lain. Jadi jawabannya otoritatif. Oke, terima kasih Kice. Ada yang lain, teman-teman? Ini jaringan saya di gedung baru jelek banget ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya ingin next slide lagi. Nanti kita bahas bersama-sama. Kalau karakteristik pembelajaran masa kini itu, menurut teman-teman seperti apa? Boleh yang sudah terjadi atau idealnya seperti apa? Serba digital, canggih, kreatif, modern, student center. Oke, terus praktis, serba apa ini? Fleksibel, futuristik, apa lagi? Mudah dijangkau, kejuruan, banyak perubahan. Apa yang berubah? Membahas peristiwa, personalize, lagi inovatif, sistematis. Oke, ada yang mau menyampaikan ke saya siapa? Jawabannya apa, terus alasannya kenapa? Samara, silakan. Iya Pak, tadi saya jawab kreatif. Jadi kenapa sih alasannya kreatif? Karena kan di era sekarang ini kan kita udah banyak melakukan perubahan yang signifikan, terus juga metode pengajarannya juga udah macem-macem ya. Jadi termasuk ke dalam kemajuan teknologi juga sih, karena akses yang kita ini kan udah nggak terbatas, maksudnya udah nggak terbatas gitu ya. Terus juga kenapa kreatif? Karena alat-alat pembelajaran masa kini tuh terbilang banyak gitu. Kayak kita bisa belajar lewat video, terus juga game sekarang bisa dijadiin sebagai alat pembelajaran, terus juga kita bisa melakukan kayak semacam role play atau misalkan kayak simulasi pembelajaran itu gimana. Jadi kita mendorong kayak imajinasi kita dan kreativitas siswanya masing-masing gitu. Oke, terima kasih Samara. Ada yang lain? Ada yang lain, teman-teman? Ada siapa aja sih di sini? Kalau nggak salah di sini ada yang namanya mirip saya ya. Maulana ya. Coba Maulana ada nggak? Udah, Pak. Ya. Kamu jawab apa? Alasannya apa? Saya jawab modern, digital, sama praktis. Karena Oke. ya sekarang udah zamannya masa kini tuh zamannya udah modern, dan juga udah digital, dan yang pastinya juga bakal lebih praktis. Oke. Terima Gitu sih. kasih. Yang lain ada lagi? Ya Pak, Bentar. Siapa ini? Andes, silakan. tadi saya jawab interaktif. Mengapa pembelajaran masa kini itu menurut saya lebih interaktif karena lebih berfokus pada interaksi dua arah antar guru dan siswa. Yang dimana untuk pembelajaran masa kini itu siswa tidak lagi menjadi penerima yang pasif, tetapi lebih terlibat secara aktif dalam diskusi seperti kolaborasi kelompok dan pemecahan masalah.
Oke, terima kasih Andes. Ada lagi teman-teman sebelum saya next slide? Oke, nanti kita simulkan bersama-sama ya. Oke, kalau menurut teman-teman, kalau begitu, karakteristik pembelajaran di masa depan itu seperti apa? Apakah sama dengan masa kini atau seperti apa? Silakan. Belajar di masa depan menyeramkan. Ngeri banget nih jawabannya. Ada lagi? Lebih canggih. Oh, yang tadi canggih, sekarang lebih canggih. Serba AI, oke. Progresif, oke. Berbasis AI, oke. Virtual, modern, oke. AI center, AI semua. Kemunduran, oke. Teknologi adaptif, teknologi semakin besar. Teknologi kemunduran, bla bla bla. Oke, ada yang mau menyampaikan ke saya? Kira-kira menjawab apa dan alasannya kenapa? Ada nggak kira-kira? Coba saya mau dengar suaranya tadi cowok ya yang saya panggil. Cecilia. Cecilia, tunjukkan wajahmu. Hadir, Pak. Iya, apa Cecilia? Bentar, Pak. Cecilia mau jawab apa? Tadi eh suara saya kedengeran nggak ya? Atau putus-putus? Terdengar. Kedengeran lancar ya, Pak? Iya, lancar. Apa Cecil? Saya jawabnya berbasis proyek karena menurut saya itu sebenarnya sama aja sih Pak, sama kayak masa kini karakteristik ya. Karena menurut saya pembelajaran proyek itu eh, lebih efisien karena siswa ini kan bakal terjun langsung dengan adanya proyek tersebut dan juga mungkin dengan base learning juga yang ada saat ini bisa diterapin juga di masa depan karena itu membuat siswa lebih berpikir kritis gitu karena dapat memecahkan masalah gitu. Menurut saya gitu, Pak. Oke, terima kasih Cecil. Teman-teman saya langsung ya coba mengelaborasi dari jawaban teman-teman. Yang pertama begini, sudut pandang yang bisa kita pakai terkait dengan pembelajaran masa lampau, masa kini, masa depan tentu filsafat pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, kalau masa lampau itu filsafat yang digunakan tentu masih bersifat behavioristik. Tentu teman-teman tidak asing dengan filsafat ini ya, karena pasti di setiap mata kuliah kependidikan itu dibahas. Jadi pembelajaran masa lampau masih menggunakan filsafat behavioristik. Sementara masa kini dan harapannya di masa depan, atau misalnya nanti ada filsafat baru begitu ya,
menggunakan filsafat konstruktivistik bahwa pengetahuan, keterampilan dan lain-lain itu bagi siswa itu harus dikonstruk, tidak hanya melalui kognitivistik atau melalui latihan-latihan dan seterusnya. Oleh karena itu semakin ke sini teman-teman kan ketika ketika pembelajaran banyak menggunakan project base, kemudian case base, karena itu dia filsafatnya adalah konstruktivistik, bahwa pengetahuan itu dibangun. Jadi yang dilihat tidak hanya hasil tetapi prosesnya. Itu sudut pandang yang pertama. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah tadi kalau yang lama, pembelajaran lama itu masih teacher center ya. Jadi belum student center, sehingga siswa masih cenderung pasif, kemudian belum aktif dan seterusnya. Kemudian penggunaan teknologi. Kalau penggunaan teknologi masa lampau pasti jangan diartikan pada masa lampau tidak ada teknologi begitu. Pasti di masa lampau ada walaupun minim. Kemudian di masa kini tentu teknologi sudah banyak digunakan. Di masa depan pasti teknologi itu berkembang. Apapun itu dianggap sebagai tantangan, tentu sebagai guru kita tidak boleh tertinggal begitu. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman karena perubahan itu sunatullah begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kemajuan teknologi dan seterusnya itu menjadi kendala atau menjadi sesuatu yang menakutkan? Pasti harusnya kita bisa mensiasati begitu. Yang pertama tentu jangan sampai tertinggal dengan teknologi. Kemudian yang kedua, kita harus pahami bahwa yang namanya proses pendidikan itu bukan mesin to mesin ya, tetapi manusia kepada manusia. Jadi manusia itu dalam tanda kutip tidak bisa diajarkan oleh mesin sepenuhnya, karena dalam diri manusia itu tidak hanya pengetahuan ataupun kognitif yang dimiliki oleh manusia. Tentunya ada 3 taksonomi yang teman-teman sering dengar. Yang pertama kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan afektif inilah yang tidak bisa kita tinggalkan atau tidak bisa diajarkan oleh mesin. Jadi peran guru itu tetap ada, karena selain kognitif dan juga psikomotorik, teman-teman harus juga mempertimbangkan bagaimana pembelajaran berbasis karakter, kemudian bagaimana menginternalisasikan moral ke peserta didik dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan kompetensi guru, karena ada kompetensi, salah satunya adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi satu poin penting juga untuk teman-teman semuanya. Nah, kemudian tadi kalau zaman dulu masih teacher center, kemudian karena teacher center itu sehingga masih satu arah, pembelajaran masa depan tentu harapannya adalah tetap 2 arah. Jadi fungsi dari guru itu tidak sebagai sumber utama, tetapi semakin ke sini peran guru itu sebagai fasilitator, seperti itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga lingkungan belajar. Kalau zaman dulu lingkungan belajar ya sudah, bahwa sumber belajar, tempat belajar, dan lain-lain itu hanya di ruang kelas. Nah, saat ini tentu lingkungan belajar itu tidak hanya di ruang kelas, apapun yang ada di sekolah ataupun yang ada di lingkungan siswa, misalnya di rumah, di masyarakat dan seterusnya, itu bisa menjadi sumber belajar. Jadi semakin berkembang dan sesuai dengan konteks yang ditemui oleh siswa dan seterusnya. Teman-teman pasti paham terkait dengan apa-apa yang menjadi pembeda karakteristik pembelajaran di masa dulu dan masa depan. Yang saya tekankan tadi adalah teman-teman, tentunya perkembangan teknologi, kemajuan teknologi itu bukan menjadi suatu hal yang menakutkan begitu. Apalagi teman-teman
Sekarang sumber belajar itu semakin mudah begitu ya, yang tadi disampaikan oleh siapa tadi, Maulana begitu. Jadi intinya kemajuan itu bukan menjadi suatu yang menakutkan, tetapi ya harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Kemudian yang kedua, nah tentu di dalam proses pembelajaran itu tidak hanya kita menjadikan siswa itu menjadi tahu, kemudian menjadi terampil, tetapi juga bagaimana seorang guru itu membentuk karakter ataupun moral yang dimiliki oleh siswa. Tentunya perlu juga kita kaitkan dengan kompetensi-kompetensi atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 bagi siswa. Tadi ada berpikir kreatif, berkolaborasi dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu ketika kita misalnya merencanakan pembelajaran, ketika kita melaksanakan pembelajaran, itu perlu kita juga memikirkan, mempertimbangkan hal itu. Yang terakhir tentu berkaitan dengan evaluasi pembelajarannya. Kalau zaman dulu, ini yang belum ditulis ya sama sekali. Kalau evaluasi pembelajaran zaman dulu masih kebanyakan berbasis tes. Misalnya objektif, hanya mengukur kognitifnya saja tanpa melihat afektifnya dan seterusnya. Nah, pada saat ini bentuk evaluasinya sudah banyak yang menggunakan non-tes. Teman-teman kuliah kan pasti mungkin hanya 1-2 mata kuliah saja yang menggunakan tes saat ini. Nah, sisanya kebanyakan menggunakan project dan lain sebagainya. Mungkin itu teman-teman tambahan dari saya. Saya mohon izin sudah ditunggu. Sebelum saya izin keluar, apakah ada pertanyaan? Mungkin tambahan dari saya sedikit ya. Karena mungkin waktunya sudah mepet ya, 9 menit lagi. Jadi presentasinya silahkan dilanjutkan. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya ditampung saja oleh moderator dan notulen. Di pertemuan berikutnya bisa dijawab oleh kelompok 1. Begitu ya. Jadi waktunya tetap selesai di jam 11.50 atau jam 12. Ada pertanyaan sebelum saya izin keluar Zoom, teman-teman? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Saya izin keluar Zoom ya, moderator. Mutia, silahkan. Oke, kelompok 1 boleh lanjut presentasinya. Oke, dilanjut ya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri perkembangan revolusi. Jadi, untuk lebih memahami tentang revolusi ini, baik secara umum maupun dalam konteks pendidikan, jadi fokus utama ini tuh pada ciri-ciri utama ini harus menjelaskan perubahan dari revolusi ini gitu. Jadi, di sini ada 2 ciri-ciri revolusi. Yang pertama, ada ciri-ciri revolusi secara umum, yang di situ ada 4. Yang pertama ada penggantian sistem lama, yaitu revolusi membawa perubahan yang menggantikan sistem atau tatanan lama dengan sistem atau tatanan baru, seringkali melalui konflik dan ketegangan. Yang kedua, di sini ada peran penting bagi masyarakat. Jadi revolusi ini tuh seringkali disertai dengan gerakan sosial berskala besar, yang di mana masyarakat berpartisipasi aktif dalam mendorong perubahan. Lalu yang ketiga di sini ada radikal. Jadi perubahan yang disebabkan oleh revolusi ini tuh cenderung mendalam dan serta mempengaruhi aspek kehidupan. Yang terakhir di sini ada motivasi ketidakpuasan, yaitu revolusi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan, penindasan atau kondisi pemerintahan kehidupan sosial yang kurang ideal. Lalu di sini ada revolusi secara pendidikan. Yang pertama di sini ada perubahan metode metode pembelajaran dan pengajaran, yang dimana revolusi pendidikan ini seringkali mengubah cara pembelajaran dan pengajaran dari metode tradisional menjadi pendekatan lebih modern dan inovatif, serta penggunaan teknologi dan pendekatan berbasis proyek. Lalu yang kedua di sini ada reformasi kurikulum, yang dimana kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan seringkali direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi dengan memasukkan unsur-unsur yang baru yang secara relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga di sini ada peningkatan peran teknologi, yaitu salah satu ciri revolusi pendidikan ini dengan terintegrasinya teknologi dalam proses belajar mengajar, baik dalam penggunaan alat digital, pembelajaran online, maupun pengembangan media pembelajaran berbasis internet. Yang keempat, di sini ada perubahan dalam evaluasi dan pengukuran kompetensi. Jadi revolusi pendidikan itu juga membawa perubahan dalam cara mengukur kemampuan siswa, sistem evaluasi yang lebih komprehensif, seperti penilaian berbasis proyek, atau keterampilan dengan menggantikan penilaian berbasis ujian semata.
Yang kelima, di sini ada fokus pada pengembangan keterampilan pada abad 21. Jadi pendidikan saat ini tuh berfokus pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di era digital, seperti berpikir secara kritis, kreativitas, kolaborasi, ataupun dengan literasi digital. Yang terakhir di sini ada, boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita mulai masuk ke perkembangan revolusi mengajar. Jadi, revolusi mengajar dari masa ke masa itu mencerminkan perkembangan konsep dan praktik pembelajaran sesuai dengan perubahan sosial, teknologi, dan filosofi pendidikan. Yang pertama ini adalah zaman kuno hingga dengan abad pertengahan, di mana di zaman kuno ini Plato adalah pencetus gagasan berdirinya sekolah di zaman kuno. Sekolah pertama yang didirikan Plato itu bernama Akademia dan berdiri pada tahun 387 sebelum Masehi. Dengan berdirinya sekolah, Plato juga memperkenalkan konsep ruang belajar dan lamanya pendidikan. Nah, di zaman kuno ini, guru sering berfungsi sebagai pemandu dan mentor yang membimbing siswa dalam proses pembelajaran dengan cara memberikan nasihat. Nah, saat itu guru juga memiliki otoritas yang besar dalam proses pendidikan dan sering dianggap sebagai penjaga pengetahuan dan tradisi. Nah, alat belajar yang digunakan pada zaman itu juga berupa tulisan tangan, seperti di Mesir kuno dan Mesopotamia berupa tablet tanah liat dan papirus. Sedangkan di Yunani dan Roma, alat belajar seringkali melibatkan gambar, patung, dan simbol-simbol yang digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep dasar. Nah, selain itu, interaksi siswa pada masa itu di Yunani kuno, terutama di sekolah-sekolah Plato dan Aristoteles, seringkali melibatkan diskusi dan debat. Siswa terlibat aktif dalam menyelidiki ide-ide dan mempertanyakan ajaran. Nah, sedangkan di Mesopotamia, siswa seringkali melakukan pengulangan dan latihan yang intensif, terutama dalam hal penguasaan tulisan dan matematika. Nah, untuk di abad pertengahan, peran guru ini memberikan pendidikan yang monastik yang berfokus pada studi teologi, filosofi, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan keagamaan. Mereka juga mengajarkan bahasa Latin dan kurikulum yang dinamakan Seven Liberal Arts atau 10 disiplin liberal yang mencakup aritmatika, geometri, astronomi, musik, logika, gramatika, retorika, hingga dengan estetika. Nah, pada abad ini, alat belajar yang digunakan itu masih meliputi papirus dan juga tablet tulis, tetapi termasuk manuskrip yang ditulis tangan. Nah, pendidikan formal juga berpusat di biara dan katedral dengan fokus pada studi teologi, filosofi, dan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan keagamaan. Pada abad pertengahan, akses pendidikan juga sangat terbatas pada kaum bangsawan dan rohaniwan. Kemudian di abad ke-12 muncul juga sistem namanya perguruan tinggi yang disebut dengan universitas di Eropa, yang memberikan pendidikan yang lebih luas, komprehensif, sehingga siswa pada masa ini juga dapat belajar melalui sistem guru kelas, di mana seorang guru mengajarkan murid-muridnya di dalam satu atap. Terus kemudian, boleh di next? Nah, kita masuk sekarang ke zaman Renaissance hingga dengan pencerahan. Nah, Erasmus adalah salah satu pemikir paling penting dalam gebrakan humanis Renaissance. Ia percaya bahwa pendidikan adalah cara untuk memperbaiki moralitas dan agama. Pada zaman Renaissance, guru berfungsi sebagai mentor untuk membimbing siswa dalam memahami teks klasik dan pemikiran filosofis. Mereka juga berperan menyebarkan pengetahuan baru yang muncul dari penemuan dan pemikiran pada era ini. Nah, pada awal Renaissance, alat belajar utama mereka adalah manuskrip tangan yang seringkali mahal dan langka. Namun, dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15, buku-buku cetak mulai tersedia lebih luas dan lebih terjangkau. Selanjut itu, keterlibatan siswa pada zaman itu berupa diskusi, debat, dan debat pada pembelajaran, terutama di universitas-universitas Eropa. Ada juga penekanan pembelajaran mandiri melalui pembacaan dan refleksi. Sedangkan kalau di zaman pencerahan, René Descartes ini merupakan salah satu intelektual yang meletakkan dasar bagi pemikiran pencerahan. Nah, saat itu, guru diharapkan mengembangkan akal siswa dengan mengajarkan metode ilmiah dan kritik. Guru seperti Immanuel Kant mengajak siswa untuk berani berpikir sendiri dan menggunakan akal mereka untuk menemukan kebenaran. Nah, pada masa ini juga buku cetak dan jurnal ilmiah itu menjadi lebih umum dalam penyebarannya, dan juga alat-alat eksperimen ilmiah mulai digunakan dalam pendidikan sains, seperti munculnya mikroskop dan alat-alat percobaan kimia lainnya.
Nah, penemuan ilmiah dan teori baru seperti teori gravitasi oleh Isaac Newton dan juga teori evolusi oleh Charles Darwin mulai mempengaruhi sumber belajar pada masa ini. Nah, siswa juga diharapkan menggunakan akal mereka untuk meneliti dan memahami fenomena alam. Metode ilmiah seperti hipotesis, eksperimen, dan observasi menjadi landasan utama dalam proses belajar pada masa ini. Siswa juga melakukan partisipasi dalam diskusi dan debat intelektual, lalu juga ruang publik seperti salon-salon dan akademia ilmiah menjadi tempat bagi siswa untuk berbagi dan memperkaya mereka. Boleh di next. Selanjutnya ada pada masa revolusi industri. Jadi revolusi industri sendiri ini diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Augustin Balancui pada pertengahan abad ke-19. Pada zaman ini, pendidikan menjadi lebih formal dengan kurikulum yang terstruktur, disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Guru juga dituntut untuk memiliki semangat belajar yang tinggi dan kemampuan mengajar yang mumpuni. Mereka juga beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global, serta mampu merubah cara mendidik yang relevan dengan perkembangan zaman di era tersebut. Nah, hal ini tuh meliputi penerapan strategi pembelajaran yang inovatif, berbasis teknologi dan multimedia. Alat belajar seperti papan tulis mulai digunakan secara luas di sekolah-sekolah, dan juga buku menjadi lebih umum karena adanya industri percetakan yang berkembang pesat. Lalu juga interaksi siswa pada masa ini itu diharapkan lebih aktif dan dalam proses pembelajarannya dengan menggunakan teknologi. Mereka dapat berinteraksi dengan materi melalui aplikasi pembelajaran dan perangkat lunak yang disediakan. Kemudian juga pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif juga meningkatkan keterlibatan siswa. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada abad ke-20. Jadi pendidikan pada abad ke-20 ini merupakan kelanjutan dari abad sebelumnya. Jadi dengan perkembangan yang sangat pesat, mengalami kemajuan terutama memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan terampil. Jadi awal abad ke-20 juga ditemukannya atau diciptakannya aliran progresivisme dalam dunia pendidikan. Jadi menurut sejarah munculnya aliran progresivisme ini tuh sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh filsafat pragmatisme sebagaimana yang telah disebutkan gitu, atau contohnya seperti Charles Peirce dan William James. Nah, jadi dalam konteks ini pendidikan ini harus lebih dipusatkan pada peserta didik. Jadi dibandingkan berpusat pada pendidik maupun bahan ajar karena peserta didik merupakan subjek belajar yang dituntut untuk mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan di masa mendatang. Jadi oleh karena itu menurut Ahmad Ma'ruf ada beberapa prinsip pendidikan yang ditekankan dalam aliran progresivisme. Yang pertama ini ada proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak. Yang kedua, subjek didik adalah aktif, bukan pasif. Yang ketiga, peran guru pada abad ke-20 ini hanya sebagai fasilitator atau pembimbing ataupun pengarah. Yang keempat, sekolah harus kooperatif dalam demokratis. Dan yang terakhir ada aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan untuk pengajaran materi kajian. Nah, jadi tujuan dari pendidikan progresivisme ini tuh dimaksudkan untuk memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik dalam upaya pemecahan masalah yang akan dihadapi di lingkungan sehari-hari agar dapat berpikir secara kritis. Nah, kurikulum yang terjadi di Indonesia pada abad ke-20 atau mengikuti prinsip pendidikan progresivisme ini yaitu kurikulum 13. Nah, jadi kurikulum 2013 ini dimaknai sebagai kurikulum yang dikembangkan dalam meningkatkan dan menyeimbangkan antara kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lalu selanjutnya di sini ada kontraktivisme dan sosiokultur. Nah, jadi kontraktivisme ini menekankan pada belajar adalah suatu proses aktif di mana siswa membangun pemahaman sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman. Jadi pendekatan ini tuh mendorong penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek yang dimana siswa mengerjakan proyek-proyek menantang yang memerlukan pemecahan masalah, kolaborasi, dan refleksi. Nah, jadi kontrak konstruktivisme ini juga menekankan pentingnya konteks dan pengalaman dalam pembelajaran dan juga siswa ini belajar melalui interaksinya dengan lingkungannya. Sedangkan teori sosiokultural ini yang dikembangkan oleh Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan konteks budaya dalam pembelajaran. Jadi, belajar ini adalah suatu proses yang dimediasi secara sosial di mana individu belajar melalui interaksinya dengan orang lain dan lingkungan. Jadi, konsep yang diperkenalkan oleh Vygotsky ini tuh menunjukkan bahwa pembelajaran ini paling
efektif ketika individu menangani tugas-tugas yang sedikit di luar kemampuan mereka saat ini, namun dapat diselesaikan dengan bantuan orang yang lebih mampu atau bisa disebut dengan kolaborasi. Nah, jadi dalam pendidikan ini tuh dengan pendekatan konstruktivisme, para pendidik ini sebagai pembimbing yang membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Jadi, pendidik merancang kegiatan yang mendorong siswa untuk aktif melalui eksplorasi dan pemecahan masalah. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini ada era digital dan revolusi teknologi. Jadi di abad 21 atau yang lebih dikenal dengan era digital, perkembangan teknologi yang semakin pesat berdampak pada perkembangan dunia pendidikan. Nah, jadi hal ini tuh juga tidak lepas dari adanya tantangan pendidik di era digital yang semakin kompleks dan berat. Oleh sebab itu, di seluruh pendidik ini harus selalu siap menerima perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya perubahan paradigma dan konsep pembelajaran yang tradisional hingga ke digital modern. Nah, jadi pada abad ini tuh guru tuh semakin dituntut lebih aktif, kritis, inovatif, kreatif, dan kolaboratif terhadap perkembangan zaman teknologi sehingga mampu mengikuti tren mengajar saat ini. Nah, selain itu di era digital ini tuh juga tugas guru tuh bukan hanya sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus mampu menjadi fasiliator dan motivator yang harus memberikan waktu pada peserta didik dalam mengeksplor kemampuan belajarnya dalam mencari dan mengelola informasi belajar sendiri. Nah, jadi guru tuh harus bisa memanfaatkan ketersediaan informasi teknologi dalam menambah wawasan serta skill dalam merancang dan menyediakan metode yang kreatif dan bervariasi agar minat belajar bagi peserta didik itu meningkat. Nah, jadi untuk menghadapi tantangan ini tuh termasuk integrasi teknologi secara bijak. Jadi memastikan akses yang adil ke teknologi dan juga melatih guru dalam menggunakan alat digital secara efektif. Nah, siswa ini jadi nanti di era digital ini diharapkan tidak hanya bisa menjadi konsumen teknologi, tetapi juga bisa menjadikan pengguna aktif yang mampu memanfaatkan teknologi untuk eksplorasi dan pengembangan diri secara mandiri. Jadi teknologi yang digunakan dalam pendidikan saat ini tuh meliputi berbagai perangkat dan aplikasi dari berbagai macam platform pembelajaran online, serta alat-alat interaktif yang mendukung metode pengajaran yang lebih menarik dan efektif. Boleh yang sebelumnya, Fir? Oke, yang terakhir ini adalah era Society 5.0, di mana pendidikan di era ini memerlukan pendekatan yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang semakin kompleks. Nah, di era ini juga telah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kehidupan manusia dengan teknologi seperti kecerdasan buatan AI atau Internet of Things, ya, dan big data dan robotika yang berdampak tidak hanya pada dunia kerja tetapi kepada dunia pendidikan juga. Nah, di era ini guru itu harus memiliki kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 6C, yaitu karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Serta mampu menyesuaikan diri dalam mengambil resiko dan mempertimbangkan untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap efektif dan relevan. Nah, pada era ini juga peran guru tidak lagi terlalu sentral, sehingga siswa dituntut untuk terlibat langsung dalam proyek yang relevan dengan kehidupan nyata yang memerlukan penelitian, pemecahan masalah, dan kolaborasi antar siswa. Hal ini tuh juga menumpuk keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. Dengan bantuan teknologi, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Nah, sumber belajar yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi era ini tuh tidak jauh beda sih dari era digital maupun revolusi teknologi. Boleh di next? Oke, jadi kesimpulan dari sejarah perkembangan kegiatan pembelajaran ini, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa proses pembelajaran telah mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Jadi pada awalnya pembelajaran ini tuh bersifat secara sederhana dan berpusat kepada guru sebagai sumber utama dan pengetahuan. Jadi namun dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, metode pembelajaran ini menjadi lebih kompleks, interaktif, dan terstruktur, termasuk penggunaan komputer dan internet. Saat ini, pembelajaran tuh semakin personal dan berbasis teknologi digital seperti e-learning, kecerdasan buatan AI, dan presentasi menggunakan media digital seperti Canva dan Microsoft PowerPoint, yang dimana dapat saling berkolaborasi antar siswa maupun mahasiswa. Dengan begitu, diharapkan dapat mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif. Boleh next. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang kami pakai. Boleh di next.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang bertanya, boleh untuk raise hand. Nanti pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Oke, terima kasih kelompok satu untuk presentasinya. Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand aja. Dari Salsa dulu boleh. Oke, perkenalkan nama saya Salsa Nurliana dari kelompok 4. Jadi saya mau nanya, menurut kelompok kalian ini ada gak sih pengaruh dari perubahan kurikulum terhadap kualitas pendidikan di Indonesia sepanjang sejarahnya? Makasih Salsa, boleh lanjut ke Sabrina. Oke, makasih atas kesempatannya. Saya Sabrina dari kelompok 7 ingin bertanya bagaimana dampak dari kebijakan pendidikan Belanda yang menerapkan three-track system terhadap mobilitas sosial dan perkembangan intelektual masyarakat pribumi di Indonesia. Makasih Sabrina. Lanjut ke Azrah. Baik, apa suara saya terdengar? Terdengar. Ya, perkenalkan saya Azra dari kelompok 7. Tadi kan kalian udah menjelaskan soal namanya metode pembelajaran di zaman kuno sampai sekarang ya. Nah, pertanyaannya itu apa aja sih perbedaan utama antara metode pembelajaran tradisional dan modern? Kemudian bagaimana perubahan tersebut, perubahan dari tradisional ke modern itu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Itu aja, terima kasih. Oke, makasih Azra. Boleh lanjut ke Neila. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Renika Naila Pitaloka dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah pendekatan yang diambil untuk mengembangkan keterampilan abad 21 pada siswa sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, terutama di daerah-daerah terpencil yang mungkin belum memiliki akses teknologi yang memadai? Itu aja, terima kasih. Makasih Naila. Lanjut ke Fauziah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Fauzia Maradi dari kelompok 7. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar dalam perkembangan kegiatan pembelajaran di era digital saat ini? Terima kasih. Oke, makasih Zia. Lanjut ke Zahna. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zahna dari kelompok 3, izin bertanya, bagaimana dinamika diskusi dan debat di universitas-universitas Eropa selama Renaissance berkontribusi terhadap perkembangan intelektual dan pembelajaran mandiri? Gitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, makasih Zana pertanyaannya. Terakhir, pertanyaan dari saya, Meu dari kelompok 2 ingin bertanya, apa sih peran pemerintah dan institusi pendidikan dalam mengembangkan metode pembelajaran dari masa ke masa yang pasti selalu ada perubahan? Kasih. Karena pertanyaannya udah semua, kata Pak Maulana, dijawabnya minggu depan karena kan itu arahan Pak Maulana. Jadi cukup sekian aja, ditutup presentasinya. Terima kasih.